pabrik saat ini adalah di 3,7 juta ton per tahun. Per tahun ya? Nah, per tahun. Jadi itu udah gabungan antara putar dan non putar. Putarnya itu hanya 30%. Kemudian yang non putar 70% dari kapasitas. Pabrik kita itu memang kebanyakan di Pulau Jawa. Yang pertama itu kalau saya dilihat di ujung barat ya, dari Jawa itu, situ ada Bojonegara. Bojonegara, kenapa saya katakan Bojonegara? Bojonegara itu kita siapkan memang pabrik yang cukup besar. Jadi di kami itu ada 3 tipe pabrik. Satu tipe A, tipe B, tipe C. Pak, tadi kan Bapak sempat mention bahwa beberapa porsi raw material itu kan diproduksi sendiri. Tapi ada juga raw material yang diambil dari pihak lain. Gitu. Nah, bagaimana Bapak mendapatkan raw material tersebut dan bagaimana Waskita Precast ini menjaga ketersediaan dari raw material itu, Pak? Memang setelah kita perencanaan itu, kita kadang-kadang ada permasalahan nih di akhir tahun nih, terutama di triwulan keempat. Gitu. Triwulan keempat di mana proyek-proyek pada saat speednya naik untuk menyelesaikan karena di akhir tahun ya biasanya semua kan berjalan bersamaan. Iya betul, Pak, ya? karena kan biasanya kan tahun anggaran kan berakhir di Desember sehingga mereka akan menggenjot produksi untuk sampai ke situ gitu kan. Nah ini kadang-kadang material hilang gitu. Bahkan ada cerita yang namanya cash-cashan. Jadi kalau siapa yang punya uang gitu dia bayar cash gitu kan. Padahal kita kan punya mekanisme di pembayaran gitu kan. Nah gimana caranya? Biasanya kami dari mulai September sedang menghitung nih. Dari mulai September kita hitung sampai kebutuhan di akhir tahun. Berapa sih kita kebutuhan gitu. Kemudian kita namanya kita buatkan suatu buffer stock. Jadi misalkan kita sewa satu lahan gitu ya. Biasanya kita di Marunda di mana yang dekat handling sama di Kerawang. Ya Kerawang kita buatkan buffer stock di situ sehingga pada saat nanti peak kita masih bisa memakai buffer stock itu gitu kan. Tapi kadang-kadang ya tidak selamanya buffer stock juga bisa memenuhi. Tetap aja kadang-kadang ini juga tidak memenuhi karena kan kita juga punya keterbatasan stok ya. Artinya keterbatasan area dan memang pada saat triwulan keempat itu memang produksinya memang besar. Kira-kira gitu mungkin apa strategi yang kita laksanakan. Nah, Pak, Waskita Precast ini kan juga memiliki learning center Pak di Karawang. Nah, ini learning center ini fungsinya sebagai apa dan siapa sih Pak instruktur yang mengajarkan di sini gitu? Baik. Nah, ini sebenarnya cita-cita dari dulu nih ya. Artinya gini, kita berpikirnya bahwa SDM itu sangat berperan. Jadi kan ada pepatah, the man behind the gun, gitu kan. Artinya gini, manusianya yang di belakang itu, kalau gun itu kan hanya alat. Gun itu kita bisa nembak baik yang bagus maupun yang jelek. Atau kita bagaimana, kita sniper, tergantung yang namanya manusianya. Jadi memang peran manusia ini berperan sangat dominan gitu ya. Walaupun memang alatnya juga harus bagus gitu ya, tapi yang dominan tuh ini. Dan yakin bahwa manusia itu adalah sesuatu yang bisa mengendalikan. Kalau alat nggak bisa mengendalikan. Jadi di sini makanya di Waskita itu kita ada namanya budaya iptek. Jadi yang pertama itu integritas, ya. Kemudian yang kedua itu profesional. Yang ketiga teamwork dan excellent. Nah ini kan semua menyangkut manusia nih. Bagaimana dia punya integritas, bagaimana dia bisa profesional, bagaimana dia bisa dalam bekerja dalam satu teamwork dan untuk menghasilkan yang excellent, gitu kan. Nah dalam rangka itu Waskita berpikiran bahwa kita memang harus punya learning center. Kenapa? Karena disitulah tempatnya kita mengembangkan pengetahuan, mengembangkan diri. Kemudian disitulah tempatnya sharing knowledge. Yang namanya teknologi itu kan harus terus mengikuti ya, dinamis ya. Kemudian saya juga di learning center itu saya juga ingin mendapatkan suatu laboratorium lah. Jadi ini sebagai pusat kajian, pusat inovasi gitu kan. Di samping kita menyiapkan manusianya, kita juga harus punya alat di sini yang bisa untuk berinovasi. Nah, saya berharap sih bahwa semua penelitian beton atau yang menyangkut ke material itu adanya di sini di learning center. Memang ini perlu waktu sih. Kita bangunannya sudah ada, sebagian alatnya sudah ada. Kita juga membangun yang namanya dormitory. Sehingga kalau memang ada satu pendidikan, karena gini, di samping kita
melakukan pendidikan, kita juga harus ada namanya artinya gini. Pendidikan itu kan tidak hanya di kelas ya, tapi bagaimana kita membangun suatu teamwork, suatu integritas segala macam, bagaimana kita mendidik mereka gitu. Itu kita sediakan dormitorinya. Sehingga dalam waktu misalkan seminggu atau 4 hari atau mungkin sebulan gitu kan, mereka akan menjadi suatu kompak di sini dengan semangat ke sini gitu kan. Dan kita sediakan fasilitas yang lengkap di dormitorinya. Jadi ini memang menyiapkan insan-insan Waskita Beton Precast untuk menjadi yang terdepan gitu kan. Nah, kami juga tidak tertutup untuk yang lain. Artinya misalkan gini, ada satu universitas misalkan ya yang ingin mengembangkan beton, silakan di sini tempatnya. Atau misalkan ada yang melakukan pengetesan gitu kan, inilah tempatnya. Bahkan nanti kita ingin bahwa learning center ini untuk WSBP ini juga sebagai tempat sertifikasi keahlian atau sertifikasi alat atau apapun lah ya yang bisa kita kelola di sini. Kira-kira itu ya, mungkin cita-citanya ya. Nah, untuk yang mengajar di sini Pak, instruktur di sini, siapa Pak yang mengajar di sini? Jadi nanti di Learning Center itu ada satu divisi tersendiri ya. Kalau kita itu dari ada satu di bawah SDM ya, itu ada Learning Center sini. Dan ini memang pengajarnya kita akan coba pilih ada yang akademisi, ada yang praktikal. Jadi kita akan coba di sini ada semacam pengajar-pengajar yang memang dia datang dari praktisi gitu ya. Jadi untuk Learning Center ini memang ya kita di samping kita dari akademisi, tentunya juga harus ada praktisi. Nah kita akan combine gitu. Jadi pengajar itu memang pengajar tetapnya ada, tapi itu hanya sebatas sharing knowledge. Artinya gini bahwa bagaimana membuat beton yang bagus, bagaimana. Tapi di hal-hal tertentu kita akan datangkan para expert ahlinya. Baik itu misalkan bagaimana land production gitu kan. Misal kita dengan kerjasama dengan ITB, dengan UI atau dengan universitas lain yang kira-kira mempunyai suatu program. Nah itu nanti kita akan masukkan di sini. Kira-kira gitu Mas. Ya, oke. Seperti tadi Bapak sampaikan kan selain sebagai learning center di sini juga memiliki laboratorium. Betul. Nah, fasilitas laboratorium apa Pak yang dimiliki di learning center ini? Kita akan coba karena tadi kan kita katakan bahwa kita menuju ke sertifikasi ya. Tentunya kita harus didukung oleh suatu alat yang mumpuni gitu ya. Jadi untuk material contohnya untuk besi bisa tarik beton, besi beton, kemudian uji tekan juga, uji bending juga. Kemudian nanti dari material uji beton juga mulai dari material kita melakukan suatu bisa dilakukan pengujian di sini. Nah, yang menarik ini dari learning center ini kita nanti akan punya yang namanya mesin bending. Jadi uji bending. Jadi kalau nanti lihat ke learning center itu ada hole yang besar, terus di situ akan kita tanam, akan kita pasang alat uji untuk konstruksi, gitu ya. Jadi nanti kalau ini inginnya di suatu saat ini lab ini ya, itu menjadi pusat referensi. Jadi pusat pengetesan, baik itu uji konstruksi, uji kuat, uji hancur sampai damage. Jadi selama ini kan kita uji ke Puskim misalkan ya di Bandung. Nah, nanti bisa dilakukan di sini. Di sini ya. Nah, ini sedang kita siapkan alatnya. Jadi mulai dari bending tiang pancang, bending sampai ke girder, itu kita bisa lakukan di sini. Termasuk nanti ke uji kekuatan untuk misalkan ketahanan terhadap gempa gitu ya. Nah ingin gitu kan, kita cerita mudah-mudahan sih itu bisa terlaksana. Tapi tempatnya sudah kita siapkan, kira-kira gitu ya. Jadi memang kalau untuk lab-lab yang kecil ini udah lengkap ya. Tinggal itu aja mungkin yang tes besar yang belum kita laksanakan. Luar biasa nih mendengar penjelasan dari Pak Yudi. Pastinya Sobat Investor ini kan menjadi mengerti bukan hanya apa saja sih produk yang dihasilkan oleh Waskita Precast, tapi bagaimana menjalankan bisnisnya, di mana saja pabriknya, dan bagaimana kualitas produk yang dihasilkan juga gitu Pak. Nah, sebagai tanda terima kasih dari kami, saya ingin menyerahkan sebuah plakat. Ya, oke. Pak, terima kasih Pak ya. Ya, thank you. Ya Sobat Investor, demikian perbincangan saya dengan Bapak Yudi Darmawan selaku Direktur Produksi dari PT Waskita Beton Precast Tbk. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya hanya di tel.co.id. Salam investasi.